Andi merasa terpesona dengan penampilan ibunya, Sari, yang menurutnya lebih menarik dibandingkan dengan istrinya, Dinda. Meskipun Dinda masih muda dan cantik, Rudi tidak bisa mengabaikan daya tarik Sari yang semakin memikat. Sari memiliki cara berbusana dan bersikap yang membuatnya tampak lebih muda dan menarik. Hal ini tanpa sadar menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga Andi dan Dinda, karena Rudi sering kali merasa terjebak dalam perbandingan yang tidak adil antara keduanya. Di tengah hiruk-pikuknya sebuah kota, ada seorang pria bernama Andi yang bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Andi baru menikah dengan wanita pilihan hatinya, Dinda, seorang wanita muda yang cerdas dan penuh semangat. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka jalani, ada sebuah konflik tersembunyi yang lambat laun tumbuh menjadi sebuah bencana yang tak terduga. Andi memiliki ibu yang sangat cantik, bernama Sari. Meskipun Sari sudah berusia lebih dari 50 tahun, penampilannya selalu terjaga dengan baik. Sari adalah sosok yang selalu memikat perhatian, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sikapnya yang anggun dan penuh perhatian. Banyak orang, termasuk Andi, yang tak bisa menutupi kekaguman terhadap penampilannya. Bahkan, Andi yang sangat mencintai istrinya, tidak bisa menahan perasaan bahwa ibunya lebih menarik secara fisik dibandingkan dengan istrinya sendiri. Meskipun Andi tahu bahwa ia seharusnya mencintai Dinda sebagai istrinya, perasaan aneh ini muncul setiap kali ia berada di dekat ibunya. Penampilan Sari yang selalu sempurna, baik dari cara berpakaian maupun perilakunya yang penuh pesona, membuat Andi seringkali terjebak dalam perbandingan yang tidak adil. Sari seolah-olah menjadi sosok yang tak tertandingi dalam hal kecantikan dan daya tarik, sementara Dinda, meskipun masih muda, merasa kurang diperhatikan di sisi Andi. Ia tak bisa mengabaikan bahwa perhatian Andi seringkali teralihkan kepada ibunya, bahkan dalam hal-hal kecil. Perasaan ini mulai menggerogoti hubungan mereka, meskipun Andi tidak secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya kepada ibunya. Dinda yang mulai merasakan adanya jarak antara dirinya dan Andi, mulai merasakan kecanggungan di rumah. Setiap kali mereka berbicara tentang Sari, Andi selalu berbicara dengan penuh kekaguman, dan Dinda merasa terpinggirkan. Ketegangan ini semakin terlihat ketika Andi semakin sering menghabiskan waktu bersama ibunya, tanpa menyadari bahwa hal itu membuat istrinya merasa terabaikan. Namun, Sari tidak hanya berperan sebagai ibu yang penuh perhatian. Ada sisi lain dari Sari yang tak pernah diketahui oleh Andi, sisi manipulatifnya yang mengerikan. Sari mulai melihat ketegangan yang muncul di antara Andi dan Dinda, dan ia mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Andi lebih jauh lagi. Di balik sikapnya yang selalu penuh perhatian, Sari diam-diam mulai merencanakan sesuatu yang akan mengguncang dunia mereka. Pada suatu malam, ketika Andi sedang bekerja lembur, Sari menyiapkan segelas es jeruk untuk anaknya. Namun, tidak seperti biasa, Sari diam-diam mencampurkan ramuan tertentu ke dalam es jeruk tersebut, sebuah zat yang dapat menyebabkan Andi merasa pusing dan bingung. Sari tahu bahwa Andi yang sudah lelah dengan pekerjaan dan perasaan tertekan, akan mudah terpengaruh oleh zat tersebut. Saat Andi pulang ke rumah, ia disambut dengan senyum manis ibunya. "Nak, ini ada es jeruk untukmu, kamu pasti capek sekali kan?" kata Sari dengan suara lembut. Andi, yang merasa lelah dan bingung, tidak merasa ada yang aneh dengan tawaran ibunya dan meminumnya. Namun, segera setelah itu, ia merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Kepalanya mulai pusing, matanya terasa berat,
dan perasaan gelisah mulai merasukinya. Tetapi, ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, meskipun rasa aneh itu semakin lama semakin mengganggu. Setelah beberapa hari, Andi semakin merasa tertekan. Tidak hanya rasa sakit fisik yang ia rasakan, tetapi juga ketegangan emosional yang semakin meningkat. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa dijelaskan. Sari semakin sering mengundangnya untuk berbincang, menawarkan perhatian lebih, dan memberikan saran-saran yang terkadang membuat Andi merasa terhanyut dalam kekaguman. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungannya dengan Dinda. Sari, dengan penuh perhitungan, terus memperlihatkan sikap yang memikat, membuat Andi semakin terperangkap dalam pesonanya. Dinda, yang mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap Andi, semakin cemas. Ia merasa bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan mereka, dan ia mulai menduga bahwa Sari memainkan peran yang lebih besar dari yang seharusnya dalam kehidupan mereka. Pada suatu malam, ketika Andi merasa gelisah dan cemas, ia akhirnya berkata pada Dinda, "Aku akan ke kamar dulu, ya. Aku merasa sangat lelah." Dinda yang merasa khawatir hanya bisa mengangguk, namun perasaannya semakin kacau. Ia merasa ada yang salah dengan sikap suaminya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Andi menghilang ke dalam kamar, sementara Dinda merasa semakin terasingkan di rumahnya sendiri. Broto, sahabat dekat Andi yang sering mengunjungi mereka, mulai merasakan adanya ketegangan yang tak terungkapkan di rumah Andi. Ia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres antara Andi, Dinda, dan Sari. Broto merasa khawatir karena Andi yang biasanya sangat rasional kini tampak lebih bingung dan tertekan. Ia merasa ada yang salah dalam hubungan mereka, meskipun Andi tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kekhawatiran Broto semakin mendalam ketika ia melihat bagaimana Andi dan Sari semakin sering berbicara berdua, sementara Dinda terlihat semakin menarik diri. Broto merasa bahwa hubungan keluarga ini sedang berada dalam bahaya, dan ia mulai merasakan ketidakberesan dalam tindakan Sari yang sangat penuh perhatian, namun justru semakin menciptakan ketegangan di antara mereka. Sari, yang selama ini tampaknya hanya seorang ibu yang penuh perhatian, mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Andi telah berubah. Rasa ketertarikan yang dulu tak pernah ada kini muncul dengan sangat kuat. Andi, yang dulunya dianggap sebagai anaknya, kini membuat hatinya berdebar-debar setiap kali ia melihatnya. Ketampanan Andi dan perhatiannya yang lebih besar terhadapnya, membuat Sari merasakan perasaan yang sangat tidak wajar. Ia tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak boleh terjadi, namun perasaan itu terus berkembang, membawanya pada jalan yang penuh dengan kebingungan. Sari menyadari bahwa perasaan ini akan berbahaya jika dibiarkan. Namun, dia merasa terjebak dalam kebingungannya. Ia berusaha menjauhkan diri dari Andi, tetapi semakin ia mencoba menghindari perasaan itu, semakin kuat perasaan itu muncul. Sari berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia harus tetap menjaga jarak dengan Andi, meskipun kenyataannya, ia tidak bisa berhenti memikirkan sang menantu. Sari semakin merasa cemas ketika ia mendengar suara-suara yang datang dari kamar Andi. Pada suatu malam, ia mendengar suara tawa riang dari kamar suami dan istri itu, yang seolah mengingatkan Sari tentang hubungan yang lebih dekat yang seharusnya ia jaga. Rasa iri semakin menggerogoti hati Sari, dan kecemasannya semakin kuat. Setiap kali ia mendengar suara itu, ia merasa semakin tak bisa berpikir jernih.
Meski ia tahu bahwa Andi adalah menantunya, perasaan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Pada akhirnya, Sari mencoba berbicara dengan Andi. Ia berjanji bahwa tidak akan ada yang tahu tentang perasaan dan tindakannya yang selama ini tersembunyi. "Aku hanya ingin membuat hidupmu lebih bahagia," katanya dengan penuh keyakinan. Andi yang masih terpengaruh dengan situasi ini, hanya mengangguk dan mengabaikan keraguannya. Ia merasa bahwa ia harus menjaga hubungan ini dengan ibunya, meskipun ia tahu bahwa kedekatannya dengan Sari mulai mengarah pada sesuatu yang lebih berbahaya. Sari, dengan senyum penuh kemenangan, percaya bahwa kedekatannya dengan Andi akan memberikan kebahagiaan, meskipun situasi ini tetap dipenuhi dengan kompleksitas emosional yang tak dapat dihindari. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga dan menghormati peran serta komitmen dalam pernikahan. Ketika perasaan yang tidak sehat muncul, hal itu dapat menghancurkan kedamaian dan keharmonisan yang telah dibangun. Kejujuran, komunikasi yang terbuka, dan pengendalian diri sangat penting agar kita tidak terperosok dalam tindakan yang merusak hidup kita dan orang-orang yang kita cintai.